Baik, jadi semenjak COVID-19 itu dinyatakan sebagai wabah internasional, banyak di antara kita yang mengalami kecenderungan untuk sampai kepada titik gangguan mental ataupun fisik itu sendiri. Dan sebenarnya ketika kondisi kesehatan mental itu tidak dikelola dengan baik, maka akan berpengaruh kepada kondisi kesehatan fisik kita. Karena yang namanya kesehatan psikomatis itu dan penyakit kronis banyak terkait dengan psikologis juga. Jadi ketika saya mendapatkan informasi ataupun percakapan-percakapan, berita-berita terkait contohnya dengan COVID-19 ini, saya terkadang merasakan sesuatu yang berbeda. Banyak juga orang yang merasa kaget, heran karena baru pertama kali mereka melihat seperti itu. Nah, ini dikondisikan karena kita memiliki yang namanya peran penting dalam saraf otak, dan yang namanya manusia itu sulit untuk menghadapi ataupun menerima yang namanya perubahan, apalagi ketika hal-hal yang terjadi secara spontan. Karena dimulai dari aktivitas-aktivitas yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, itu dilakukan secara rutin setiap hari. Ya, dan kalau berbicara tentang sistem saraf otak kita itu ada dua sistem saraf yang berperan penting. Yang pertama itu simpatik dan yang kedua parasimpatik. Simpatik ini bisa disebut dengan fight or flight, atau parasimpatik ini rest and digest. Ketika simpatik ini menerima sebuah informasi yang terbaru, kita akan merasakan sesuatu yang sensasi yang berbeda. Ketika kita menemukan hal-hal negatif yang baru itu, tubuh kita kan merespon dengan sangat panik, ataupun cenderung kepada hal-hal yang tidak mengontrol diri kita dengan baik. Berbeda dengan parasimpatik. Nah, parasimpatik ini kondisi di mana tubuh kita mampu beradaptasi dengan kondisi yang telah terjadi. Apabila telah terbiasakan, maka sudah dianggap menjadi biasa-biasa saja. Nah, jadi biarpun kita rajin melakukan yang namanya menjaga kebersihan, mencuci tangan, social distancing, kondisi tubuh kita itu akan juga bisa memungkinkan untuk menurun, dan ini dapat terjadi secara riskan. Nah, maka dari itu ada pepatah lawas dari Romawi kuno mengatakan mens sana in corpore sano, artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya di mana kondisi seseorang memiliki stabilan jiwa, hubungan biologis maupun rohani, itu akan menjaga kestabilan fisik itu sendiri. Nah, seiring perkembangan waktu, manusia juga menemukan satu hal yang terpenting. Hal terpenting itu adalah kondisi spiritual. Kondisi spiritual di sini adalah ketika manusia mengalami masa-masa sulit, manusia terkadang memiliki kecenderungan untuk mencari sebuah sandaran. Nah, inilah yang dimaksudkan supaya manusia merasakan sesuatu yang lebih tenang dalam jiwa mereka. Dari ketenangan itulah kenapa kita lebih dituntut untuk memahami siapa diri kita dan bagaimana lingkungan sekitar kita. Karena selama ini kita selalu melakukan kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang terlalu cenderung mengedepankan ego masing-masing misalkan. Nah, justru adanya pandemi ini kita dimulai dari hal-hal bekerja di luar itu kemudian digiring menjadi bekerja di rumah, segala aktivitas dilakukan di rumah, bahkan sampai beribadah pun itu di rumah. Ini mungkin Tuhan menghendaki kita untuk beribadah lebih khusyuk. Mungkin Tuhan mengizinkan kita atau menghendaki kita untuk berdialog dengan hati kita yang mungkin saja selama ini kita lupakan. Kita terlalu lelah, kita terlalu resah, kita terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting, yang sampai pada akhirnya itu akan berdampak kepada kondisi tubuh kita sendiri.
kita kurang tenang menghadapi setiap masalah-masalah yang terjadi. Dan yang terakhir adalah saya pernah berdoa di akhir tahun 2019, semoga tahun 2020 menjadi tahun-tahun yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi toh mungkin Tuhan punya cerita lain dari kisahnya. Mungkin Tuhan punya rencana-rencana lain di tahun 2020, karena ada banyak ujian yang telah Dia perlihatkan kepada kita semua di tahun 2020 ini. Dimulai dari masalah Omnibus Law, masalah pendidikan di negara kita yang menjadi sekolah ataupun kuliah online. Kemudian itu menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan seperti masalah jaringan ataupun kota data, masalah pilkada di tahun 2020, kemudian masalah korupsi bansos misalkan, yang seharusnya itu diperuntukkan untuk persoalan pandemi, pada seperti kondisi seperti ini malah dilarikan kepada kantong pribadi. Kemudian masalah ormas misalkan, ya sampai pada akhir tahun 2020 ini menjelang masuk ke 2021 terlalu banyak mungkin masalah-masalah untuk kita, dan ini mungkin menjadi bagian dari bagaimana kita mendewasakan diri masing-masing, bukan cuma di Indonesia tetapi di secara internasional juga. Mungkin bisa dikategorikan tahun 2020 adalah tahun yang rumit bagi kita. Mungkin banyak dari orang yang beranggapan ini tahun-tahun yang menjengkelkan, menyebalkan, karena kondisi kita ini tidak terlalu bisa untuk tetap tenang menghadapi ini semua. Ya mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi kegelisahan kita semua di masa pandemi ini, semoga mungkin bisa teratasi dengan baik, bisa kita lalui bersama-sama, dan menjadi harapan terbaik, memberi pelajaran-pelajaran penting untuk masa depan kelak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.